Asal-usul Ponorogo. Mengutip buku Babat Ponorogo karya Poerwo Widjojo. Diceritakan bahwa asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Batoro Katong, Kiai Mira, Selo Aji, dan Joyo Dipo pada hari Jumat saat bulan purnama. Bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk, wilayah Katongan sekarang. Di dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramanaraga, yang akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pramanaraga terdiri dari dua kata. Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, permono, wadi, sedangkan raga berarti badan jasmani. Dari penjabaran tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan wadak manusia itu tersimpan suatu rahasia hidup, wadi, berupa olah batin yang mantap, dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluwamah, syufiyah, dan mutmainah. Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya, juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Batoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Di akhir kejayaan Majapahit, wilayahnya telah terpecah-pecah. Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya memerdekakan diri. Prabu Brawijaya V yang menjadi Raja Majapahit saat itu diajak masuk Islam oleh Wali Songo. Sang Prabu dibujuk dengan cara menawarkan Putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Majapahit yang mulai redup saat itu menjadi semakin bergejolak akibat pernikahan ini. Meskipun pada akhirnya Prabu Brawijaya V tetap tidak masuk Islam, tapi pernikahannya menimbulkan protes dari elit istana yang lain. Seorang punggawa kerajaan yang bernama Pujangga Anom Ketut Suryongala bereaksi keras menentang pernikahan itu. Dia memilih keluar dari Majapahit dan mendirikan peradaban baru di tenggara Gunung Lawu sampai barat Gunung Wilis. Tempat ini bernama Wengker atau Wewengkon Kang Angker, yang berarti wilayah yang menakutkan. Ketut Suryongalam, biasa dikenal dengan nama Ki Ageng Kutu, menciptakan seni barongan yang menampilkan sosok harimau sebagai simbol Majapahit yang ditunggangi merak sebagai simbol Putri Campa. Kesenian yang kemudian dinamakan reok ini dimaksudkan sebagai kritik atas Prabu Brawijaya yang mudah ditundukkan oleh rayuan wanita. Ki Ageng Kutu juga mendirikan perguruan yang mengajarkan ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan,
Murid-muridnya ini kemudian disebut sebagai warok. Ponorogo, dari hutan angker menjadi kota budaya. Tahukah kamu bahwa Ponorogo dulu hanyalah hutan belantara yang angker dan dipenuhi misteri? Pada abad ke-15, seorang tokoh bernama Raden Katong, saudara dari Raden Patah, datang ke wilayah ini bersama Syekh Subakir untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka dihadapkan pada tantangan besar, termasuk kekuatan gaib yang menguasai hutan dan pemimpin lokal yang menolak perubahan. Dengan keberanian, kebijaksanaan, dan perjuangan tanpa henti, Raden Katong berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan mendirikan sebuah kadipaten. Ia membangun masjid sebagai pusat spiritual dan menciptakan tatanan baru yang berpadu dengan tradisi lokal. Nama Ponorogo diyakini berasal dari Pramana Raga, yang berarti kekuatan jiwa dan raga, mencerminkan perjuangan Raden Katong dan masyarakatnya. Kisah heroiknya diabadikan dalam seni reog Ponorogo yang menjadi simbol keberanian melawan kejahatan. Hingga kini, Ponorogo dikenal sebagai kota reog, kota yang kaya akan budaya dan sejarah, tempat tradisi lama terus hidup dan menjadi kebanggaan masyarakatnya. Inilah wilayah yang tidak dapat ditaklukkan oleh Wali Songo. Menurut Kiai Haji Hussein Ilyas menjelaskan bahwa ada satu daerah di tanah Jawa yang tidak bisa ditaklukkan oleh para Wali Songo saat menyebarkan agama Islam. Satu daerah tersebut adalah Ponorogo. Kiai Haji Hussein Ilyas menjelaskan kenapa Ponorogo tidak bisa ditaklukkan oleh para wali. Karena di wilayah itu terdapat penjaga gaib yang berwujud macan. Menurutnya penjaga gaib yang berwujud macan tersebut bernama Singo Barong, yang dipercayai masyarakat Ponorogo adalah Danyang, atau pemimpin wilayah Ponorogo pada zaman itu. Macan gaib yang bernama Singo Barong itu dipercaya akan membunuh dan memakan siapa saja yang mencoba mengganggu ketentraman dan mengusik kekuasaannya di Ponorogo. Kesembilan wali tersebut gagal untuk menyebarkan agama Islam di Ponorogo. Namun pada akhirnya Ponorogo bisa diislamkan oleh adik dari Raden Patah, yaitu Batara Katong. Dipercayai kesenian reog Ponorogo adalah hasil dari penyebaran agama Islam di Ponorogo yang disebarkan oleh Batara Katong. Inilah Reog Ponorogo adalah tarian tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Cerita ini bermula dari kisah seorang raja bernama Prabu Klana Sewandana yang berkeinginan untuk meminang putri cantik dari kerajaan Kediri, Dewi Sanggalangit. Sang putri bersedia menerima pinangan dengan syarat Prabu Klana harus mengalahkan Singo Barong, makhluk raksasa berkepala singa yang merupakan penjaga Kediri. Prabu Klana dengan keberanian dan kekuatannya mempersiapkan pasukan dan atraksi megah untuk memenuhi syarat tersebut. Dalam perjalanan, ia dibantu oleh punggawanya, Bujang Ganong, yang dengan kepiawaiannya berhasil menggagalkan banyak rintangan. Pertarungan epik antara Prabu Klana dan Singo Barong pun terjadi. Dengan bantuan magis dan ketangguhannya, Prabu Klana berhasil menaklukkan Singo Barong. Kemenangan ini dirayakan dengan sebuah tarian yang menunjukkan kekuatan dan keberanian, yang kemudian dikenal sebagai Reog Ponorogo. Pamintaku ni masito ase atut runtut tansah reruntungan ing